Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar kali ini. Sore ini kita bakal banyak berbincang-bincang pada sore ini mengenai strategi branding dan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing bisnis. Karena kali ini di bulan puasa ini tentunya kita ingin menambah ilmu pengetahuan kita tentunya untuk meningkatkan daya saing bisnis dan juga branding. Selamat sore dan salam sejahtera yang terhormat bagi Dr. Faransyah Jaya SE MSF selaku CEO dari Wiranesia dan juga Bapak Muhammad Filosofian sebagai CEO dari Dokumenta.id. Serta seluruh peserta webinar yang luar biasa, selamat datang kepada acara webinar Ramadan dengan tema Strategi Branding dan Sertifikasi Halal untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing bisnis. Gimana nih para peserta? Apakah sudah siap untuk mendengarkan materi-materi dari CEO-CEO yang tentunya materi nanti bakal keren-keren banget dan tentunya harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin bisa dijawab satu atau komen satu di kolom komentar kalau misalkan teman-teman sekalian udah ready untuk mendengarkan materi dari pemateri-pemateri hari ini. Sebelumnya, kalau misalkan kata orang nggak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Tanya Hapsari. Bisa dipanggil Tanya. Kali ini, pada hari ini, saya akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir bersama rekan-rekan sekalian. Semoga dari kegiatan webinar pada hari ini, kita bakal bisa sharing wawasan serta manfaat bagi kita semua, khususnya mengenai branding, strategi, dan juga pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis. Di bulan Ramadan ini, tentunya orang-orang semakin concern terhadap halal enggaknya makanan yang mereka makan ataupun produk yang mereka pakai. Tentunya kita makin sadar bahwa orang-orang itu awareness-nya makin meningkat terhadap produk halal. Seberapa penting sih produk halal itu dan gimana sih caranya untuk meningkatkan penjualan dan juga daya saing dari produk-produk rekan-rekan sekalian. Nah, untuk acara ini diselenggarakan oleh Dokumenta.id bersama dengan Wiranesia sebagai bentuk dukungan sebagai pelaku UMKM, startup, dan profesional yang ingin belajar bersama meningkatkan brand serta memahami sertifikasi halal sebagai daya saing bisnis. Maka dari itu, selanjutnya kita terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi pematerian, kita mau mendengarkan sambutan dari pembicara-pembicara kita yang tentunya luar biasa. Pertama, kita sambut Bapak Filosofian selaku CEO dari Dokumenta.id. Dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan sambutan kepada peserta webinar kami pada hari ini. Terima kasih Tanya. Suara saya cukup jelas? Jelas Bapak, Oke, jelas ya. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Farhan atas waktunya dan sharingnya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hari ini kita akan banyak discuss gitu. Saya senang banget kita punya topik yang mungkin juga nanti bisa jadi ajang diskusi yang tepat ya, terutama untuk pengembangan bisnis dan produk atau usaha dari Bapak Ibu semua. Kurang lebih itu dari saya. Thank you, Mbak Tanya. Baik, terima kasih Bapak Pilo. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Faransyah Jaya selaku CEO dari Wiranesia. Ya, sambutan saya selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, mungkin langsung materi aja takutnya udah kesorean nanti teman-teman mungkin lagi mau masak-masak dan lain-lain. Mbak Tani. Terima Wah, kasih tapi kolaborasi dengan Mas Vilo dan Dokumenta. Terima kasih. baik, terima kasih. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan kami dalam webinar kali ini ya, Coach. Harapannya semoga sangat bermanfaat bagi peserta dari webinar ini. Nah, langsung saja kita menuju kepada materi pertama yang tentunya sangat menarik, yaitu strategi branding untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang akan dibawakan oleh Coach Faransyah. Untuk waktu dan tempat tanya persilahkan. Terima tanya sebentar saya buka filenya sebentar ya.
Iya, betul. Mungkin bagi teman-teman di sini bisa komen-komen seperti yang lainnya, sharing tentang bisnisnya apa. Harapannya nanti grup yang kita bentuk di WhatsApp bisa digunakan, siapa tahu nanti bisa ketemu sama partner yang sesuai untuk bisnis kalian atau bisa untuk sebagai wadah untuk promosi-promosi bisnis. Jadi bisa sambil komen, sambil nunggu Coach Farhan buat mencari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya udah nih. Bentar, saya screen dulu. Belum terlihat belum ya? Eh, Oke. Oke. Terlihat ya Mbak? Tanya. Sudah jelas, Ya, Coach. terima kasih teman-teman. Mungkin materinya sedikit berat untuk jam segini. Tapi saya singkat-singkat aja ya. Mungkin nanti lebih enak diskusi Mbak Tanya. Teman-teman UMKM juga lebih senang diskusi. Boleh lagi, terima kasih yang sudah bisa join. Jam ini memang jam-jam kritis. Kalau boleh usul mungkin nanti bisa di pagi mungkin bisa lebih segar dibanding jam segini. Nah ini kalau ngeliat judulnya aja brand makeover ya. Ini memang tantangan terbesar di dunia UMKM ini memang brandnya ya. Kadang nama brandnya sudah bagus, logonya belum ya. Kadang logo sudah bagus, kemasan belum. Kadang kemasan sudah bagus, ya ada informasi yang tidak lengkap, misalnya isinya belum ada gitu ya. Semuanya udah lengkap, halalnya belum punya gitu. Jadi memang ya ini PR-nya ada sedikit lumayan banyak gitu ya. Jadi sebenarnya satu satu slide ini aja udah terlihat bahwa buat teman-teman program kita sebenarnya brand makeover namanya ya. Kita belum launching secara resmi tapi memang idenya ini kita mau oplas gitu ya Mbak Tanya. Kita oplas nih UMKM ini tapi bukan bukan apa bukan wajahnya tapi bisnisnya gitu ya. Nah ini sesuai judulnya seni branding, strategi marketing, kekuatan packaging untuk mendongkrak penjualan ya. Sama lah ya. Kita ini kan ujung-ujungnya kan penampilan ya, what you see it's what you get gitu. Jadi buat teman-teman memang penting sekali yang namanya tampilan ya, tampilan tentu saja karena kita jualan berarti produknya ya. Nah ini ya teman-teman ini juga sama. Kita mungkin stop sedikit ya. Di sini ini polanya Viranesia sejak awal ya. Kita tidak langsung ke strategi ataupun implementasi. Kita membangun pola pikir dulu. Jadi kita punya eh, penekanan bahwa semua UMKM itu mestinya punya kita bilang MPP ya, mental, pola pikir sama perilaku ya. Jadi kalau kita lihat pola pikirnya paling depan, lalu pemahaman dan praktek, strategi dan perencanaan ya, lalu diterapkan lalu pemantauan dan evaluasi. Karena banyak sekali misalnya nih hari ini ngebahas tentang halal ya, udah paham fungsinya, udah paham semua, tapi setelah selesai tetap nggak diurus halalnya ya. Jadi sama aja, berarti tidak masuk ke perilakunya. Nah ini yang teman-teman nanti harapannya bisa seperti itu. Nah, tentu saja karena konsepnya adalah dengan brandingnya diperbaiki, diubah, omsetnya naik ya. Kalau omset naik, berarti teman-teman kita namakan naik kelas ya. Jadi kelasnya itu ya ini sesuai yang sudah ada di Indonesia. Saya tulisnya itu Super Mi, Super Mikro 0 sampai 5, Ultra Mikro 5 sampai 15 dan selanjutnya ya. Jadi teman-teman dengan Micronesia sih harapannya itu minimal teman-teman bisa menyentuh target 25 juta per bulan ya. Ini saya ulang-ulang ya kalau sama Micronesia omset aja ya. Ngapain kita sering-sering Zoom ketemuan tapi omset nggak naik gitu ya. Jadi memang penekanannya di sana untuk bisa omset naik, terapkan MPP mental, pola pikir dan perilaku. Ya. Nah ini mungkin saya langsung karena ini branding ya. Ini kita langsung aja ke sini nggak semuanya di detailing karena materi saya materi 2 jam sebenarnya ya. Nah ini saya yang terjadi nih ya teman-teman. Ini tulisannya yang pertama ya, brand bagus, produk bagus tapi marketing tidak ya. Nanti ada lagi brand bagus, marketing bagus tapi produknya tidak gitu ya. Nanti tiga produknya bagus, marketingnya bagus tapi brandnya tidak gitu. Ya, nah UMKM ini seringnya Mas Vilo biasanya di nomor 3 nih, produknya bagus, marketing bagus tapi belum punya brand. Ini pempeknya enak nih, jadi yang disebutin nih pempeknya enak nih, hasil jahitannya bagus nih gitu ya, ini sepatunya keren nih gitu, tapi nggak ngomongin brandnya. Kalau kita kan yuk ngopi Starbucks, yuk makan McD gitu ya, jadi disebutkan brandnya. Nah ini emang buat teman-teman kenapa masih di brand makeover. Jadi saya nggak bilang brand ini kemasannya diganti, logonya diganti, nggak.
brandnya ya gitu ya. Jadi brand itu semua satu kesatuan. Yang mana itu jadinya mindset ya. Kadang-kadang kalau McDonald M ya, kalau Starbucks S itu misalnya ya, Superman S juga gitu. Jadi ini kekuatan brand ini yang tidak cepat ngebangunnya ya. Kalau Apple digigit itu kan mikirnya gimana dulu kok batanya bisa bikin logo Apple digigit kan pasti norak ya kalau kita bikin ya. Cuman kok jadinya bagus. Nah itu namanya kekuatan brand gitu ya. Nah ini memang butuh waktu ya. Tapi minimal teman-teman dapat ya tadi mindsetnya dapat dulu ya. Ini kalau secara umum dalam bahasa Inggrisnya brand itu adalah apa? Kepercayaan, desain, nilai, strategi, logo, marketing, advertising, sama identitas. Ya, ini memang manajemen brand ini tidak mudah ya. Ini sama seperti apa ya identitas ya sebenarnya ya. Farhan ini siapa sih? Farhan ini brandnya apa sih gitu. Sama yang produk ini brandnya apa sih gitu. Yang sering terjadi brand itu ya kesannya rasanya, brand itu kemasannya, brand itu lokasi posisinya. Padahal enggak dia sebenarnya sebuah kesatuan gitu. Ya. Nah ini mungkin banyak yang saya skip aja ya karena terlalu banyak ya. Nah ini yang kedua adalah peletakan ya. Jadi buat teman-teman kalau ditanya brand itu kan nanti nempel di kemasan ya. Juga pasti banyak yang bingung kemasan itu butuhnya apa sih ya. Kemasan itu kan ya ini kembali lagi ada mix bahasa Inggris ya. Ini ada pertama tentu saja untuk melindungi isinya ya. Jadi banyak teman-teman pakai kemasan yang murah meriah tapi ternyata apa gampang masuk angin gitu ya. Nah boleh nggak? Boleh, tapi pastikan 2 minggu laku. Karena kalau nggak laku nanti rusak, rasanya nggak enak, akhirnya brandnya ya terkena gitu ya. Wah kalau brand ini, merek ini saya coba apa namanya keripiknya lempem gitu ya. Jadi mesti hati-hati gitu ya. Nah lalu nanti ada juga informasinya, ada juga mungkin info apa namanya ada posisi-posisinya di sana gitu. Ya. Nah ini saya mau jelaskan ini khususnya mereka yang mau ekspor ya mau ke luar negeri ya terutama. Nah ini yang namanya brand itu berhubungan dengan informasi di kemasan gitu ya. Nah, kalau kita lihat karena hari ini logonya ngomongin halal, halal itu ada salah satunya nomor 4 ya. Jadi biasanya pertama memang brand, nama logo logo merek dagang ya, lalu nama produk, jenis produknya apa. Ya, logo halalnya ya beratnya juga sama. Ya kadang-kadang UMKM kita nggak punya beratnya, tapi ya seadanya aja gitu ya. Karena nggak ditimbang juga. Ini kan lagi rame kemarin minyak kita ya. Tulisannya 1 liter isinya 750 mili. Jadi, ya tapi ya itulah ya welcome to Indonesia kan. Gitu. Lalu ada PRT perizinan, penjelasan produk, expired date, ya barcode, komposisi, kandungan gizi, alamat dan keterangan produsen gitu ya. Jadi buat teman-teman di kemasan itu nanti tidak hanya halal aja ya, nanti ada perizinan PRT-nya ya. PRT ini biasanya lebih ke kuliner memang ya. Lalu nanti ada kandungan gizi juga ada kalau memang itu makanan ya. Jadi tergantung nanti kalau masalah lain mungkin berbeda-beda nanti teman-teman dokumenta mungkin bisa ngejelasin selain halal apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Nah, kita mau ngomongin brand ya. Materi saya 5-10 menit lagi aja, cepat-cepat aja ya. Ya ini brand-brand besar lah ya gitu ya. Intinya jangan lihat Indomie-nya, McDonald-nya ya. Kita lihat clarity, pesannya jelas gitu ya. Mereknya aja udah Indomie ya, mie-nya Indonesia ya, udah ketangkep ya pesannya jelas ya. Nah, distinct ini berbeda ya. Jadi berbeda itu juga ini namanya janji jiwa. Memang sih ya kembali lagi saya sih nggak expect teman-teman UMKM itu waktu rubah brand itu langsung levelnya kayak level janji jiwa dan lain-lain gitu ya. Tapi buat teman-teman dengan adanya AI ya, ChatGPT dan teman-teman sebenarnya akan sangat membantu teman-teman ya. Eh, Teman-teman ketik aja ya, misalnya di kolom chat saat ini. Mereknya saat ini apa, brandnya apa ya. Ketik di kolom chat. Nanti saya coba masukin ke ChatGPT. ChatGPT kalau nama brandnya diperbagusin, bagusnya namanya apa ya? Tolong bikinnya dalam bahasa Inggris, tolong bikinnya dalam bahasa Jepang. Wah itu sudah mudah semua ya teman-teman. Kalau zaman kita dulu 5 tahun 10 tahun lalu belum ada AI, belum ada ini, semedi dulu ya, betapa dulu naik gunung dulu gitu. Bahwa oh ya ini bagus juga nih gitu ya. Oke. Jadi, lalu nanti ada lagi namanya kredibel ya. Nah, kalau kredibel ini memang ini sedikit panjang nih ya. Kredibel itu ada yang hubungannya dengan kualitas ya, ada yang hubungannya dengan apa? Ya ketahanan dengan ya banyak lah versinya ya. Tapi kredibel ini biasanya nanti perlu ada ya izin-izin juga ya izin-izin ya mungkin nanti halalnya juga masuk ya. Informasi-informasi lainnya ya. Ini kalau kita lihat tuh ya. Visible dan konsisten ini juga sama ya. Visible ini memang belum ya. Jadi kalau teman-teman visible ini kan kadang-kadang hanya di handphone, online, sosial media. Nah ini memang ya ini mungkin
ya ya mungkin nanti ada kalanya teman-teman UMKM gitu ya bikin billboard gede gitu ya. Oh ya billboard juga saat ini sudah banyak yang digital ya. Ada beberapa teman-teman saya itu nawarin billboard untuk UMKM. Misalnya 1 juta 1 bulan ya, cuman tampilnya mungkin cuma 5 detik ya, itu juga bisa ya. Jadi buat teman-teman nanti masuk dikit foto gitu ya. Jadi nanti sih ada beberapa di bioskop-bioskop juga ada beberapa udah mulai berani menawarkan ke UMKM. Tapi memang ya tetap ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, tidak terlalu mahal, tapi ya tergantung teman-teman dirasa perlu apa tidak ya. Nah kalau sudah brandnya masuk di billboard, masuk di bioskop, nah ini kan juga ada, wah keren ya, berarti muncul yang namanya bonafitnya gitu. Ya. Nah, lalu ada juga nanti inovatif dan kolaboratif ya. Ini kalau kita lihat ini kan lucu-lucu gitu ya, namanya cerita roti lah, ya jiwa sehat lah. Ya ini juga sama nih. Nanti teman-teman value-nya itu nanti tidak lagi enak, apa namanya dulu misalnya kalau apa teh botol sosro ya apapun makanannya ini. Jadi udah mulai lucu-lucu gitu ya. Nah, lucu-lucunya ini kembali lagi teman-teman kalau sudah pakai ChatGPT AI itu bisa banget gitu ya. Tinggal teman-teman silakan bisa googling bisa ya. Pinterest juga bisa salah satu jadi referensi. Pinterest itu buat ngeliat sebenarnya kemasannya lucu apa sih, ininya apa sih gitu ya. Nah, ini kalau kita tiket ngomongin logo juga ya. Ini juga sama logo ya. Simple, unik, recognize ya. Tentu saja yang saya tampilkan logo-logo besar ya, internasional yang mana bikinnya juga tidak murah ya. Tapi dengan adanya AI kembali lagi bisa gitu ya. Bilang aja teman-teman misalnya punya merek apa? Apa gitu ya. Tulis aja, "Hai ChatGPT, tolong bikinin logo tapi miripkan dengan logo Nike gitu. Nanti dibikin-bikinin gitu ya. Tolong miripkan dengan logo Google gitu ya." Jadi saat ini teman-teman ChatGPT itu sesuatu yang di dipaksakan aja gitu ya, maksudnya dicoba gitu ya. Nah, lalu setelah mulai ada brand logo, mulai kita mainnya itu ada versi gedenya, kecilnya, warnanya ya dan lain-lain gitu, ya. Nah, kalau kita lihat itu teman-teman orang yang memakai logo yang bagus, brandnya bagus itu biasanya tahan lama dia produknya ya, diingat selalu gitu ya. Ini beberapa contoh-contohnya gitu ya. Nah, kemarin Mbak tanya kalau teman-teman yang ikutan Pertamina kita mulai ngajarin Canva ya. Canva itu adalah salah satu aplikasi yang freemium ya, basicnya freemium, tapi kalau mau bagus berbayar memang. Ya, ini teman-teman nanti bisa explore. Selain Canva ada nanti Nine Design, ada Zairo ya. Cuma saat ini memang yang terkenal Canva. Canva gratis. Ya, cuman kalau mau yang bagus banget ya memang mesti berbayar gitu ya. Nah, kalau memang jago atau anak-anak muda ya, ini biasanya aplikasi logo bikin sendiri ada Adobe, Affinity, sama Corel Draw. Nah, ini silakan dipilih-pilih ya. Nah, ini sedikit tentang warna ya, teman-teman. Secara tidak sadar warna itu juga membuat kesan sendiri ya. Kalau merah ya, lihat merah dalam bisnis merah sering dikaitkan dengan rasa mendesak dan dipercaya dapat meningkatkan penjualan di industri makanan. Merah diyakini mendorong nafsu makan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau warna ini memang saat ini akhirnya afiliasinya sama partai politik ya. Kalau merah ini, biru ini, putih ini, oranye ini ya. Ya. Jadi ya gitulah ya. Kalau teman-teman bikin produk hijau-hijau, wah ini jangan-jangan parpolnya ini gitu ya. Cuman ya memang nggak bisa dihindari lah ya. Cuman minimal teman-teman paham tuh. Kalau hijau melambangkan kesehatan, kalau biru melambangkan ketenangan, kalau kuning ya. Jadi ini buat teman-teman ya kalau memang mau mulai ubah-ubah brand ini beberapa yang bisa di apa ya di dipahami sedikit-sedikit ya. Kalau mau monokrom, abu-abu seperti apa. Ya. Nah, bagaimana sih tips memulai branding ya? Jadi ini kalau secara umum ya. Ya ini sih versi panjangnya kita mungkin banyak visualnya aja ya. Yang pertama gunakan material sesuai yang kemasan. Nah, ini masih ini kemasan ini PR lagi ya, karena nggak semua kemasan itu tersedia dan bisa dibeli dalam jumlah sedikit. Ya, misalnya ada orang yang jual cabe tapi pakai botol minuman misalnya ya. Ada cabe tapi pakai sachet gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman memang gunakan material yang kemasannya sesuai gitu ya. Jadi kalau memang abon mungkin masukinnya di toples mungkin ya gitu. Kalau donat mungkin kotak gitu ya. Nah, ini kembali lagi jawaban yang paling enak adalah di googling bisa, di ChatGPT bisa, di Pinterest juga ada ya, ada referensinya ya. Tambahkan logo toko. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya betapa bagusnya, indahnya. Ini memang PR ya. Kalau mau sebagus ini memang mahal teman-teman. Ya, bukan mahal sih sorry. Bisa beli sedikit gitu ya. Nah ini jadi PR lah. Semuanya kembali lagi teman-teman ya.
Kalau memang mau naik kelas ya ini kan ada sesuatu yang mesti dikorbankan ya atau yang mesti dibayar. Nah ini nanti pelan-pelan lah ya gitu ya di Viranesia kita nanti akan ada program brand makeover ya memang ada biayanya karena memang nanti teman-teman nanti diminta mengganti logonya, mengganti kemasannya ya kan nggak kalau maksudnya kalau ilmunya mah gratis ya. Ya GPT mah gratis semua cuman pada saat penerapan kan mesti ada yang dicetak, jadi masih ada biaya-biaya memang. Cuma nanti kita bantu teman-teman bagaimana brandnya yang tadinya biasa aja, kemasan biasa aja nanti bisa bagus gitu ya. Nah, ini kayak gini nih misalnya sebelah kiri nih. Kan kalau plastiknya kemasannya malah plastik-plastik biasa aja gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini ada salah satu karena kemasan lagi rame ini kemasan tertutup. Saya malah nggak begitu senang kemasan tertutup ya. Saya lebih senang kemasan terbuka seperti ini teman-teman ya. Kelihatan dalamnya tapi tetap ada stikernya manis tapi manis, enak ngelihatnya gitu ya. Karena kalau tertutup itu orang Indonesia kalau tertutup itu tendensinya itu nggak yakin gitu. Wah ini jangan-jangan nggak enak gitu ya. Sebenarnya kalau sedikit terbuka, wah ini kayaknya gitu ya. Nah, tambahkan sentuhan personal ya. Teman-teman lihat deh ya. Udah banyak tuh. Thank you for supporting small handmade ya. Jadi misalnya sudah mulai banyak ternyata selain brand dan logo mereka juga tambahin pesan-pesan ya. Itu kita lihat ya. Nah, ini sedikit geser 5 menit lagi selesai mestinya. Branding lewat kemasannya logo, slogan, karakter juga sama ya. Intinya kalau teman kalau mau brand makeover jangan ngasal aja ya. Kalau bisa benar-benar dipikirkan, diinikan gitu ya. Nanti kalau memang mau saya nanti kapan lah saya mungkin buka secara resmi teman-temannya mau ubah brand makeovernya gitu ya nanti juga bisa. Nah ini contoh kemasan ada yang makanan gitu ya. Memang butuh waktu ya teman-teman mesti riset dulu, mesti lihat dulu. Ya. Nah ini kita sedikit ngomongin kendala ya. Kalau setelah ini setelah Zoom oh ya bagus juga coach. Saya mau gimana nih, tahapannya apa? Nah ini juga sama kan keterbatasan sumber daya, biaya kemasan yang relatif mahal, kurangnya pengetahuan kemasan, desain kurang menarik ya. Nah padahal kalau kita lihat riset ya satu dari konsumen itu beli karena kemasannya tertarik ya. Ya dan 48% mengatakan kemasan adalah faktor penting ya. Sama lah ya kalau kita mau ketemu orang ini kayaknya kucel, aduh nggak jadi aja deh ya gitu. Jadi memang what you see it's what you get gitu ya. Itu yang kelihatan gitu. Jadi apa sih perannya kemasan bagi produk dan bisnis ya? Ini kan UMKM banget ya. Kita lihat sebelah kiri. Nah, ini tertutup. Nah, ini tadi saya bilang, saya nggak begitu suka sebenarnya yang tertutup gini ya. Cuman kalau memang teman-teman kemasannya bagus banget, fotonya juga bagus, boleh-boleh aja. Cuman yang terjadi itu Mbak tanya kebanyakan itu foto sebelah kirinya itu keripik tempenya itu di fotonya itu nggak sebagus aslinya gitu. Jadi kelihatannya bukan keripik tempe tapi atau gambarnya beda ya. Misalnya yang ini keripik, fotonya tempe mendoan gitu. Jadi beda-beda. Nah itu juga jadi PR gitu ya. Kita lihat tuh ramah lingkungan. Jadi teman-teman ini buat referensi aja ya. Ini kan lucu-lucu gitu ya. Bilang masa sih nggak mau saya kan teman-teman mau kok ya. Cuman kadang-kadang mulainya dari mana, hubungi siapa. Nah ini makanya nanti kita coba akan ininya ya. Nah ini ada beberapa ya. Ya, ini kita lihat juga contoh-contohnya ya. Nah, ini saya salah satu yang tidak terlalu senang sebenarnya desain tertutup, tapi kalau desainnya bagus nggak apa-apa ya. Sorry, kemasan tertutup, cuman kalau desainnya bagus nggak apa-apa. Cuman kalau desainnya jelek, ada berapa fotonya low res, resolusinya rendah malah malah jelek. Nah, ini juga nanti bisa kita diskusikan ya. Ini juga lihat keamanan produk ya. Yang tadinya pakai gelas biasa, gelas tidak tumpah. Nah, ini teman-teman bisa lihat-lihat nih ya. Ini buat referensi-referensi aja ya. Ya ini eh, ya bagaimana mulai dari mana desain menarik. Pokoknya kuncinya desain dulu teman-teman ya. Kalau desain nggak menarik, nah cuman desain menarik itu bisa pakai Canva bisa ya. Cuman kalau mau berani teman-teman kalau saran saya pakai profesional ya bayar mahal dikit ya bonus lah gitu ya. Karena takutnya teman-teman udah nyetak 1.000 2.000 desainnya jelek kan ya, kurang enak gitu ya. Ini beberapa contoh-contoh ya. Lalu menambahkan faktor uniknya apa ya? Ya, ini beberapa contoh yang mungkin yang kemasan box ya kita lihat tuh. Kita ngelihatnya wah ini pasti mahal nih ya. Jadi memang kalau kelihatannya mahal itu akan lebih berani beli ya. Ya, apa kemasan yang menarik dapat peningkatan penjualan? Ya, ini terbukti ya teman-teman. Sebelah atas ini cuma begini aja, harganya 3.000, jualnya udah laku 6.000. Ini harganya 10.000, sudah laku 10.000. Ya, memang terbukti kemasan yang bagus, ya terlihat lebih mahal gitu ya. Nah, ini juga ada customer experience ya. Nah, Mbak tanya pasti senang nih, udah beli, saya lagi beli makan nih, jadi diupload ke sosmednya gitu ya. Jadi dapat dapat gratisan apa kita bilang, dapat gratisan endorse lah gitu ya. Dan pelanggan yang sudah senang itu biasanya 52% kembali lagi gitu ya.
Nah, ini mumpung Lebaran, ada special occasion, ya silahkan ya. Kalau bulan Idul Fitri, berarti tema-temanya ya mungkin sedikit bungkusnya, bungkus Ramadan lah ya, dan lain-lainnya gitu. Gitu. Nah, ini buat teman-teman yang fashion ya. Saya suka ngeliat karena fashion diplastikin aja gitu. Padahal kalau plastikin nggak apa-apa, tambahin kertas dikit, ditambahin tali-tali goni gitu kan kayaknya, wih keren ya gitu ya. Padahal cuma tambah-tambah dikit ya, dan saya kan nggak mahal. Atau dikasih box sedikit juga boleh ya. Iya, packaging as a silent salesman gitu ya. Itu sih Mbak Tanya, mungkin lebih enak di diskusinya ya. Ini sih paparan singkat padat aja biar teman-teman dapat bayangan. Mudah-mudahan dari sesi hari ini ya udah ada niatan untuk ngerubah brandnya, udah ada niatan untuk ubah kemasannya, tapi jangan lupa izin-izinnya dilengkapi karena nanti udah dicetak, udah desain ternyata izinnya belum kerja 2 kali gitu. Itu Mbak Tanya, teman-teman semua, terima kasih dari saya. Saya kembalikan Mbak Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Farhan, di mana materinya benar-benar daging banget ya. Terus kayak kita dikasih tahu kalau misalkan branding bisa dimulai dari kemasan dulu sampai diajarin untuk kalau kita bisa pakai alat-alat yang ada saat ini. Karena kan sekarang lagi zamannya ya semua pakai ChatGPT, semua pakai AI. Itu benar-benar teman-teman bisa buat optimalisasi, terus searching apa sih yang kurang dari produk kita. Kita juga bisa konsultasi sama AI ataupun pakai tools-tools yang mungkin ramah bagi pengguna yang baru. Karena tanya ngerasain sendiri juga coach kan kayak untuk pakai Adobe gitu kan susah ya. Jadi untuk teman-teman mungkin di sini pilihan yang paling gampang itu bisa pakai Canva sesuai saran dari coach Farhan ataupun kalau misalkan mau yang bagus banget itu bisa kontak ahli yang profesional. Nah, kayaknya coach ini udah semangat banget ya semua udah share tentang apa sih nama brand mereka, apa bisnis mereka. Nanti kita bakalan discuss lebih lanjut di akhir kita bakal diskusi dan Q&A setelah pemateri kedua yang tentunya kita bakal ngomongin soal hal yang gak kalah menariknya karena bakal ngomongin proses dan manfaat sertifikasi halal dalam bisnis. Untuk itu akan disampaikan oleh Bapak Filosofi selaku CEO dari Dokumenta.id untuk waktu dan tempat tanya persilakan. Oke, thank you, Tanya. Oke, sorry, belum bisa share screen. Akan dibantu sama tim dari Dokumenta. Oke, Sebentar ya, Kang. sudah bisa. Oke, terima kasih semua. Soal saya cukup jelas ya, Tanya ya. Oke, oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah jelas. Oke, sorry. Ya, sudah terlihat ya. Ya, mungkin berbeda sedikit dengan Coach Farhan ya. Mungkin saya mau mengenalkan diri dulu. Mohon maaf waktu itu yang acara saya ada bentrok, jadi saya nggak bisa ikut. Kira-kira penting nggak sih legalitas untuk pengembangan usaha gitu? Di kolom chat juga boleh ya, ibu-ibu ya, teman-teman semua. Oke, penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Kadang kalau saya beli keripik, saya harus lihat nggak ya legalitasnya gitu. Oke, penting untuk perluasan ya. Oke, oke, terpercaya meningkatkan rasa percaya pelanggan. Thank you. Oke, saya pengen cerita sedikit. Sebenarnya di sini eh, Bapak Ibu semua, apa sih tujuan kita memulai usaha gitu ya? Ini salah satu tadi dia udah mindsettingnya menurut Coach Farhan udah tadi udah disesuaikan banget. Tapi sebenarnya kita tuh gamesnya apa sih? Sebenarnya untuk apa sih kita buat usaha? Ada yang bisa bantu saya nggak di kolom chat? Kenapa kita harus buat bisnis? Oke, penghasilan tambahan atau ada lagi? Oh ini thank you Pak Dharma ya, legalitas sangat penting. Oke, keamanan perlindungan hukum. Oke, komprehensif nih. Kenapa kita perlu membuat legalitas? Salah satunya perizinan dan lain-lain. Ada yang bisa bantu saya? Selain eh, selain soal apa pemasukan tambahan dan lain-lain, ada nggak? Kenapa sih kita harus buat usaha kita berkembang? Tahu nggak yang harus kita bangun di usaha tuh salah satunya apa? Tadi ada yang bicara kepercayaan ya.
Yang kita bangun adalah kepercayaan, trust ya, reputation, aset, dan impact. Jadi itu tiga hal yang sebenarnya biasanya ada di setiap usaha kita. Yang kadang kita nggak sadar. Dan reputation itu biasanya nempelnya salah satunya adalah di branding. Nah, brandingnya tadi itu udah disebutin. Branding kita bisa dari rasa yang tidak terlupakan, dari kemasan yang unik, dari location yang terjangkau, dan lain-lain. Saya pengen kasih sedikit mind setting. Legal itu diibaratkan seperti kendaraan. Tadi kalau kita bicara, kalau kita mau tujuan ya, di sini Bapak Ibu memiliki usaha harus setting tujuannya. Tujuannya bukan uang. Uang itu adalah bahan bakarnya. Tujuannya jelas. Saya mau punya gedung sendiri gitu. Saya mau ninggalin bisnis buat anak cucu saya. Saya pengen punya 300 karyawan. Itu tujuan. Nah, mencapai tujuan itu pakai kendaraannya adalah legalitas. Makanya legalitas beda-beda. Kalau misalnya mencapai tujuan jangka pendek, CV aja cukup mungkin. Atau nggak usah pakai PT, perorangan masih bisa mungkin. Tapi kalau mau jangka panjang, kita sarankan pakai PT. Karena ini jarak jauh, resikonya tinggi. Bayangin kalau kita sendirian, itu seperti kita naik sepeda. Kalau kita tujuannya seperti Jakarta mau ke Surabaya gitu ya, kita naik sepeda di jalan tol. Nyampe nggak? Nyampe, tapi pegel. Resikonya tinggi. Masuk jalan tol, kena angin, ngegeser, jatuh. Kalau kita mau lebih cepat, pakai kendaraan yang sesuai untuk mencapai tujuan. Legalitas seperti itu. Jadi legalitas itu tidak semuanya, apakah semua bisnis saya harus pakai PT? Nggak harus. Kalau misalnya jangka pendek, tujuannya nggak terlalu jauh, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya makin jauh, eh, karyawan makin banyak, kita mau ngasih dampak lebih banyak orang, ya kendaraannya harus lebih luas. Salah satunya legalitas di sini tuh bukan hanya perusahaan aja, tapi juga tadi ya branding. Kalau di sini mungkin dari aspek legalitas adalah hak kekayaan intelektual. Jadi ini setting yang sama. Legalitas itu adalah kendaraan, bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan, tapi bisa mempercepat kita mencapai tujuan kita. Oke, ada yang bisa bantu saya seberapa cepat usaha Anda, seberapa besar usaha Anda di let's say 5 tahun ke depan? Kira-kira ada yang mau declare nggak? Usaha saya segede apa nih 5 tahun ke depan? Omsetnya berapa? Karyawannya berapa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Di kolom chat boleh, eh, kalau interaksi juga boleh. Ada yang pengen karyawannya udah sampai 100 karyawan nih di 5 tahun ke depan. Ada nggak? Atau belum? Pengen masuk pasar global? Yes. Thank you, Bu Ita. Ini bagus banget. Oke. Oke. Dapur Mpok Iin bisa 100 karyawan ya, bisa berapa puluh cabang tuh misalnya. Oke. Gimana caranya kita tahu kalau kita tuh mau meningkat? Salah satunya dengan nah ini masih nanti akan relate sama kenapa kita butuh perizinan. Kita harus tahu dulu sekarang kita di mana, posisi kita di mana. Kalau di undang-undang yang baru ya, Undang Cipta Kerja di sini nih, yang paling bawah. Saya lebih suka pakai yang undang-undang UMKM. Jangan-jangan sekarang kita masih di kategori mikro atau bahkan ada di bawahnya lagi, di ultra mikro misalnya. Omsetnya, asetnya di bawah 10 juta, omsetnya bahkan di bawah 100 juta per tahun. Caranya kita untuk naik, salah satunya adalah cara kita untuk maju, salah satunya adalah tahu kalau kita harus naik kelas. Ini yang dimaksud naik kelas, dan ini aspek legal ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya sekarang itu kita di ultra mikro, mikro atau kecil. Kalau kita sekarang masih di mikro, caranya untuk tadi punya 100 karyawan, salah satunya kita harus naik ke kategori kecil. Ini yang penting. Dan gimana cara naikinnya? Nah, baru kita bicara tentang kredibilitas dari ini ya, dari produk kita, produk atau jasa kita. Nah, ini mungkin ada beberapa cara Bapak Ibu untuk usaha kita berkembang. Nah, ini contohnya ya. Gimana sih kaki lima itu bisa punya kayak gini? Dulu Abuba sekecil ini loh. Sekarang kok banyak banget ya. Udah bentuknya bukan lagi ruko, tapi juga 3 lantai. Atau banyak perusahaan-perusahaan yang dari garasi bisa sebesar ini. Apakah hanya dari omset aja? Tidak. Ada beberapa cara. Salah satunya ya tentu memperbesar omset itu penting. Tapi ada juga namanya corporate partnership. Bapak Ibu di sini yang punya produk mungkin bisa dekat sama koperasi tertentu, dekat sama perusahaan-perusahaan swasta
di dekat daerahnya untuk bermitra secara korporasi. Jadi dibelinya rutin dan lain-lain. Atau ada penambahan modal. Semua ini tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak punya branding yang baik, nggak punya ciri khas, nggak ada perizinannya. Nah, baru kita masuk ke kenapa harus sertifikasi halal gitu. Dari banyak hal ya, nanti kita akan sampaikan juga tentang brand positioning dan lain-lain. Kenapa harus halal? Sekarang mau kita sadari bahwa di Indonesia itu adalah potensinya besar banget. Kurang lebih 87% total populasi di Indonesia itu adalah pasar muslim. Pasar muslim itu punya kecenderungan untuk mencari produk halal. Sedangkan ya kita lihat gitu ya, ada beberapa hal secara market tuh berbeda banget. Jadi apakah dengan halal udah pasti naik? Tergantung. Kalau selama ini pembeli kita rata-rata bukan pasar segmen muslim, ya tentunya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita tahu gitu ya, makanya di sini Bapak Ibu coba deh dicek lagi atau punya nggak datanya. Rata-rata pembeli saya itu siapa? Di mana? Laki-laki atau perempuan? Muslim atau bukan? Dekat rumah, daerah sini, daerah area saya atau bukan gitu. Untuk kita tahu bahwa ini nanti akan berdampak atau enggak. Memang disarankan kalau mau mensertifikasikan halal, salah satunya adalah memang market utamanya adalah pasar muslim. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan label halal ya. Sebenarnya sekarang udah mulai banyak juga gitu ya. Salah satunya kerjasama atau datang ke PLUT atau dinas UMKM dan lain-lain. Tanya biasanya ada edukasi atau bahkan pembuatan label halal dari pemerintah. Nah, tapi memang nanti pada pada akhirnya prosesnya kurang lebih sama bahwa itu nanti akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, memang ini ada beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan gitu. Dengan adanya ini, dokumentasinya lumayan banyak, prasyaratnya lumayan banyak gitu ya. Salah satunya adalah persiapan atas barang apa bahan baku halal, terus juga harus ada penyeliannya. Nanti kita akan sampaikan ya. Kita harus siapkan timnya dulu, tim halal. Nah, ini tim manajemen halal ya. Penanggung jawab utamanya atau penyelia halalnya harus orang Muslim. Itu diwajibkan timnya nggak harus Muslim dan lain-lain. Persiapan juga teman-teman atau Bapak Ibu harus siapin kayak tadi akta perusahaan, kalaupun bentuk CV masih bisa dan lain-lain. SK-nya juga dari Kemenkumham, KTP, penanggung jawab, NPWP, dan NIB ada beberapa dokumen ya, kurang lebih mungkin eh, 8 sampai 12 dokumen awal untuk persiapan. Lalu nanti ada beberapa ketentuan yang harus dipersiapkan. Nah, yang penting salah satunya adalah kalau kita mau melakukan sertifikasi halal, kita harus siap bahwa fasilitas, bahan baku, dan SOP-nya harus bersyariat Islam. Nah, ini nanti harus dibuktikan nih sebelum nanti ada visit atau bahkan ada audit lapangan gitu ya. Nah, bahan-bahan juga harus bersertifikat halal. Jadi, apakah kalau kita beli bahan di pasar aja bisa atau enggak gitu ya? Ini nanti juga hal yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi, memang ada beberapa yang harus ada sertifikasi halalnya, terutama kayak daging yang dia disembelih dan lain-lain itu harus ada sertifikasinya. Nah, masa berlaku untuk sertifikat halal kurang lebih adalah 4 tahun. Nanti ini bisa diperpanjang lebih lanjut, tapi perpanjangannya apakah sesulit waktu pembuatan awal kurang lebih sama. Jadi bukan berarti kalau kita udah punya sertifikasi halal 4 tahun kemudian kita langsung otomatis dapat sertifikasi halal. Enggak, tetap ada pengecekan ulang. Nah, kita kembali lagi kenapa sertifikasi halal ini penting. Kita harus lihat ya ada beberapa market yang sebenarnya di Indonesia ini ada nih. Ini kita harus lihat juga konsumen Muslim itu ada 4 segmen yang kita lihat. Jadi ada segmen apatis, dia cenderung dia nggak tahu banyak tentang produk halal, ketaatan syariat Islamnya juga rendah. Nah, di segmen ini sebenarnya halal halal sertifikasi halal itu nggak terlalu berpengaruh untuk karakter segmen apatis. Dia nggak ngelihat halal itu sebagai value added atau nilai tambah. Tapi berbeda nih kalau yang dengan yang di bawah-bawahnya nih misalnya eh rasionalis dia masih biasanya nimbang-nimbangnya bukan halal atau enggaknya. Dia lebih berpikir loh soal murah, soal saya butuh sekarang atau enggak. Tapi kayak konformis atau universalis, ini kira-kira mereka melihat sertifikasi halal itu jadi nilai tambah yang membuat orang jadi beli lagi atau bahkan mempertimbangkan produk atau jasa kita tuh lebih berharga dibandingkan produk lain yang belum halal gitu. Ingat ya, Bapak Ibu semua ya, yang membuat bisnis besar itu bukan pembelian pertama. Yang membuat bisnis besar adalah pembelian rutin.
Jadi yang kita cari itu bukan pembeli, yang kita cari itu pelanggan. Gimana buat dapetin pelanggan? Kita harus dapetin kepercayaannya dulu. Dan yang penting di sini, ternyata nggak semua orang loh akan beli produk kita. Jadi sama nih, kalau saya sampaikan, mungkin saya juga lawyer, tapi saya juga punya usaha. Jadi saya juga selalu lihat, kalau saya harus ngeluarin uang untuk punya sertifikasi halal, saya harus pastiin dulu kira-kira uang itu akan kembali lebih banyak atau enggak. Nah, untuk itu saya minta Bapak Ibu bisa lihat dulu rata-rata pembeli saya tuh kategori mana. Kalau kategorinya apatis dan rasionalis, kemungkinan sertifikasi halalnya tidak terlalu berpengaruh. Karena memang tidak jadi nilai tambah. Berbeda dengan konformis atau universalis gitu ya. Kalau produk Bapak Ibu cukup laku di pengajian-pengajian, cukup laku di kalangan Islamis atau bahkan universitas Muslim dan lain-lain, sebenarnya mungkin potensinya sertifikasi halal akan membuat mereka jauh lebih percaya dan beli lebih rutin lagi. Dan ini adalah beberapa branding produk Islam. Jadi kalau kita bicara apakah nanti produk kita akan diidentifikasikan sebagai produk Islami banget, memungkinkan sekali ya. Ini salah satu cara yang positioning atau branding positioning yang dilakukan oleh Paragon, terutama ini ya Wardah waktu itu gitu. Ada beberapa cara sebenarnya. Ini kalau dikategorikan ada namanya Islamic branding by religion ya. Jadi emang dia produknya emang produk eh, berdasarkan produk agama gitu. Apakah dia nanti alat-alat ini ya alat ibadah dan lain-lain, tapi juga ada Islamic branding karena tempatnya mungkin dia dari Arab, dari negara-negara Islam, langsung dia diidentikan dengan branding produk Islami. Atau kita juga bisa buat Islamic by destination, itu berarti kita buat produk produk Muslim, produk Islam untuk negara tujuan. Nah, sebenarnya kita bisa masuk yang mana produk kita? Kita harus pilih ya tentunya kalau by religion terbatas untuk produk-produk tertentu. Tapi kita bisa masuk branding by origin karena kita di negara mayoritas Muslim, atau kita juga bisa masuk ke Islamic by destination. Kalau memang tadi ada yang mau masuk ke market global, terutama market Islami gitu ya, market Muslim. Itu memungkinkan juga kita brandingnya salah satunya lewat Islamic by destination. Nah, ada beberapa alur, ini mungkin juga nanti terlalu teknikal. Kalau ada Bapak Ibu yang mau discuss lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya soal teknikal. Nah, di luar soal branding halal, sebenarnya kita juga harus melihat gimana caranya kita memiliki brand utama atau branding awal. Ini salah satu ya. Jangan lupa bahwa aset pertama kita adalah nama. Kita mungkin punya karyawan, kita akan punya pabrik, mesin, lokasi, tapi karyawan bisa hilang, bisa keluar ya, resign, pabrik dan mesin bisa bisa terbakar atau bahkan lain-lain, tapi brand akan menempel karena dia intangible atau tidak terlihat. Nah, ini aset yang salah satu yang paling penting, tapi kadang kita suka lupa. Nggak kita daftarin, jadinya diambil orang, akhirnya kita harus ganti nama. Ini contoh-contoh beberapa kasus ini ya terkait merek dan lain-lain gitu ya. Ini ada namanya kalau Bapak Ibu di pernah dengar ya Pak Deddy Miswar yang ada badaknya. Nah, ini sempat rebutan nih cap badak lawan cap kaki tiga. Boleh bantu saya nggak? Kira-kira yang direbut apa nih? Yang dibuat rebutan tuh kata apa di dalamnya? Cap kaki tiga sama cap badak gitu ya. Ini rebutan nih sempat. Yang direbut itu adalah kata la segar atau larutan penyegar. Yes, betul Pak Rizky Aulia. Larutan penyegarnya. Atau brandnya adalah La Segar. Itu yang direbut oleh dua, dua perusahaan besar ini, Cap Badak sama Cap Kaki Tiga. Penting ya ternyata ya, nama produk seperti itu. Penting sekali sampai rebutan nih. Ada lagi contoh ya, mungkin pernah lihat ya Bapak Ibu di sini ada Soeharti nih, ada Soeharti ibu, ada Soeharti yang ada foto wanitanya, ada Soeharti yang ayam. Ini adalah bentuk pecah kongsi dari brand atau merek dagang antara suami dan istri. Oh, bisa ditebak ya, yang istrinya yang mana, yang pakai foto istrinya. Kalau yang suaminya yang ayam gitu. Kalau yang suaminya pakai foto istrinya nanti ribut lagi. Ini adalah contoh pecah kongsi antara suami istri atas merek dagang. Jadi branding salah satu yang nempel di sini. Selain tadi ya kita bicara tentang sertifikasi, sertifikasi halal juga nanti nempelnya ke perusahaan dan kita harus lihat perusahaan ini sudah identik nggak sama merek tertentu. Ada lagi Maicih juga ini juga pecah kongsi antara adik kakak ya. Jadi ini bukan Maicihnya tampak depan dan tampak samping, tapi memang dia ada pecah kongsi adik dan kakak. Terus, nah ini mungkin ada yang tahu nggak Aqua Japan?
ini salah satu contoh bahwa branding itu mahal. Branding dan terutama hak kekayaan intelektual ya, merek dagang itu sangat mahal. Mungkin eh, Aqua Japan orang udah banyak yang tahu. eh, tapi tahu nggak sih ini dulu sebelumnya merek apa? Aqua Japan. Sekarang mesin cuci, kulkas ya. Sanyo, betul. Jadi, oke. Aqua Japan ini Sanyo. Jadi dia dulu kalau orang banyaknya bahkan sampai pompa air orang taunya Sanyo gitu. Bayangkan seberapa besarnya dia keluar biaya untuk nge-brandingin brand baru. Padahal kalau dia tulis Aqua Japan Sanyo, orang akan tahu, oh Aqua Japan ini bukan produk baru. Sanyo kuat banget. Itu juga yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Ah nggak apa-apa lah, saya nggak perlu daftarin merek saya. Nanti juga kalau kalau ada apa-apa ya udah tinggal ganti aja. Masalahnya mengganti merek atau mengganti branding itu nggak murah. Nggak murahnya itu bukan daftarnya mahal, tapi kita harus mengembalikan lagi kepercayaan publik. Kalau kita dianggap anak baru, ya sayang kan. Sedangkan ternyata brand kita udah lama dapat kepercayaan. Nah, ada lagi eh, brand atas jasa. Di sini mungkin juga nggak semuanya punya produk makanan atau produk barang ya, tapi ada juga yang jasa. Apakah jasa bisa dibuat brandingnya nggak? Ada namanya nggak? Bisa. Ini contohnya. JNE itu dia punya Yes, yakin esok sampai. Ini nama produk. Nama produk tuh maksudnya dia berbeda dengan produk JNE yang lain. Kerjaannya sama, nganterin barang. Yang berbeda adalah kecepatannya. Jadi ternyata kalau kita punya jasa, jasa kita tuh bisa kita kasih nama dan jadi brand sendiri. Dan itu bisa membedakan. Harganya beda nih, yes sama yang biasa atau reguler. Karena dia ada value added-nya, salah satunya kecepatan. Nah, ternyata untuk branding pun tidak hanya nama makanannya, tapi juga nama makanan, nama produknya, tapi juga bisa value tambahannya atau bahkan teknologinya. Nah, kalau teknologinya di bawahnya ada namanya Airism. Ini adalah teknologi yang dimiliki oleh Uniqlo gitu ya, baju bahwa bahannya itu bisa bernafas sendiri atau seperti ada udaranya gitu ya. Atau bahkan kalau yang punya AC, tahu nggak plasma cluster gitu ya. Ini plasma cluster, ini adalah brand hanya milik Sharp. Jadi ini teknologi, ya kita bisa bilang teknologi juga, atau bahkan kita bilangnya penamaan dari yang dimiliki hanya untuk Sharp gitu. Di brand lain nggak ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa lakukan yang sama. Misalnya kalau pernah dengar juga ya apa sih Rinso 1000 apa kucek 1000 tangan 1000 kucek tangan misalnya dan lain-lain. Atau bahkan kita bisa buat oil free eh, apa keripik oil free gitu. Sebenarnya beberapa hal itu bisa kita kita miliki juga sebagai branding kita. Ini contohnya juga ya di Mami Poko. Ini salah satu yang saya register juga. Dia meregister kata menendang-nendang gitu. Mami Poko menendang-nendang. Ada jadi itu udah jadi tagline seperti McDonald's I'm loving it. Nah, ini salah satu branding yang bisa naikin value kita atau naikin harga produk kita juga. Selain tadi ditampilkan dengan sertifikasi atau bahkan perizinan tertentu gitu ya. Dan kalau bisa, kalau kita tadi mau masuk balik lagi ke segmentasi market Muslim dengan sertifikasi halal, kalau bisa brandingnya juga apa ini ya sesuai dengan market Muslim dan lain-lain gitu. Sekarang ada juga kan apa ayam Saudi, Almas atau bahkan ya seperti Al Baik di sana gitu ya. Dia ambil marketnya udah segmented banget. Dia ambilnya market Muslim terutama. Nah itu salah satunya. Jadi brand utamanya. Terus juga dia akan relate sama sertifikasi halalnya. Akhirnya jadi satu kesatuan. Oke, nah mungkin sedikit dari saya lagi, setiap bisnis itu rata-rata punya diversifikasi. Ini untuk naikin produk jernih ya. Produk jernih itu gimana? Kalau kita punya restoran ya orang nggak beli makanannya aja, tapi beli minumannya juga. Bagus-bagus lagi kita tambahin lagi adalah kerupuk atau bahkan hal-hal lain. Jadi itu untuk nambahin produk jernih atau produk jernih itu jadi orang belinya berkali-kali nggak gampang bosan. Contohnya di perusahaan besar gitu ya, bahwa Salim Group dia juga pemilik dari KFC, dia juga punya Abnormal. Sosro ini rajanya teh, ternyata nggak main di teh aja, dia juga punya untuk jus, Country Choice, sama McDonald's Indonesia itu dipegang oleh Sosro. Atau bahkan beberapa bisnis besar lain. Dan ini memungkinkan untuk Bapak Ibu juga lakukan di bisnis Bapak Ibu. Jadi variasinya diperbanyak
Salah satunya untuk nambahin tadi ya, bahwa biar orang beli lagi ke kita jadi pelanggan. Dia nggak beli cuma satu produk, oh produknya ada lagi ya. Nah itu yang ngebuat orangnya akhirnya ada di dalam terus berputar uangnya. Dan itu salah satu hasil yang bisa sesuatu goal yang bisa dihasilkan dari branding. Nah, jangan lupa juga bahwa di dalam branding atau di legal tuh kita bicara tentang hak kekayaan intelektual ya, atau aset yang tidak terlihat, tidak hanya merek atau brand. Ada juga hak cipta nih, kalau Bapak Ibu punya seperti maskot atau bahkan jingle, lagu ya, untuk produknya itu bisa masuk hak cipta. Ada rahasia dagang, ini Bapak Ibu yang punya resep rahasia gitu ya. Kalau contohnya ya Krabby Patty-nya SpongeBob gitu. Atau Coca-Cola, KFC itu juga ada rahasia dagangnya. Itu juga bentuk dari hak kekayaan intelektual dan dilindungi. Ada paten, ini paten biasanya tentang teknologi ya, teknologi sipil, mechanical, obat-obatan itu biasa masuknya ke paten. Dan desain industri, tadi relate dengan Coach Farhan ya, tentang kemasan yang baik gitu. Kemasan yang baik, kemasan yang bagus, kemasan yang unik itu bisa diregister ke Dirjen Haki, tidak sebagai merek, tapi sebagai desain industri. Ini juga banyak dilakukan sama teman-teman kemasan, furniture, industri otomotif dan lain-lain. Jadi kemasan produk, desain dan lain-lain itu masuknya desain industri. Dan ini adalah aset dari Bapak Ibu. Bisnis kita tuh salah satu asetnya adalah ini. Nggak terlihat tapi ini bisa dijual, ini bisa disewakan ya. Namanya license agreement itu disewakan. Orang pakai nama atau desain kita, orang pakai lagu kita, orang pakai maskot kita itu bisa bayar juga. Jadi ini salah satu aset. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.